Mungkin karena gembala atau pendetanya lupa salaman, atau pas salaman mukanya agak muram. Udah lain sifat Bapak Gembala itu. Lain apa? Dia asam lambung. Saudara, kok positive thinking dikit kali ya. Orang lagi asam lambung mau paksa senyum, namanya kan. Saudara mengerti ya? Tolonglah berpikir positif. Kenapa ya mertuaku kayak begitu? Rabun jauh. Haleluya. Yang asik aja ya kan. Saya ini mungkin beberapa saudara pernah lihat saya di sosial media. Ada khotbah saya satu video, baru satu video ditonton 9 jutaan orang. Satu video. Yang komentar puluhan ribu. Ada tuh 50 ribuan. Kira-kira yang maki saya 25 ribu orang. Biasa aja tuh. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa? Kata-kata orang. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Hidup kok ditentukan kata-kata tetangga. Hidup kok ditentukan kata-kata orang. Hidup kok ditentukan kata-kata mantan. Hancurkan kuasa kegelapan. Iya, ada yang hidup ditentukan kata-kata mantan. Dia tidak bisa move on. Saudara, dengar. Yang tidak bisa move on dari mantan, engkau selalu mengenang, entahlah lukamu atau apa. Kan banyak laki-laki yang sering dilukai sampai bikin status lika-liku laki-laki yang luka-luka dan tidak laku-laku. Lika-liku laki-laki yang luka-luka dan tidak laku-laku. Saudara, Tuhan mau kasih kita damai yang melampaui segala akal. Silakan duduk, Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur untuk pertama kali saya ada di tempat ini, saudara-saudara. Saya ada di Kota Batam dari hari Jumat kemarin karena ada KKR di Gereja Sidang Jemaat Allah. Tapi karena saya memang sudah sering bermitra dengan Gereja BES, saudara-saudara, baik yang di Surabaya, di Jakarta. Apalagi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Gereja BES adalah salah satu gereja yang Tuhan pakai untuk selalu berkunjung ke daerah saya di NTT. Saya Pendeta Mel Atok dari NTT, dari Kota Kupang NTT. Dan saya lihat Gereja BES ini memang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bukan saja bagi jemaat di dalam Gereja BES sendiri, tetapi di gereja-gereja lain. Orang-orang susah dibantu oleh Tuhan melalui gereja ini. Dan menurut saya itu salah satu misi gereja yang benar. Jadi Anda bertumbuh di satu gereja yang luar biasa. Dan Gereja BES harusnya menjadi teladan bagi gereja-gereja lain untuk tidak hidup bagi dirinya sendiri, tapi hidup jadi berkat. Amin. Kita percaya, saudara-saudara, bahwa Allah itu menciptakan kita, menjadikan kita bukan seperti tangki, tapi seperti leding, saudara-saudara. Tangki itu hanya menampung, dan menampung. Leding itu saluran, saudara-saudara. Allah cipta kita dan Allah berikan kita dua tangan. Satu tangan untuk terima, satu tangan untuk sorong atau memberi. Maka dari itu, saya kalau ada di wilayah pelayanan Gereja BES di Indonesia ini, saya begitu bersyukur. Dan kali ini ada di Kota Batam, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya menggembalakan gereja di NTT, saudara-saudara. Di Kota Kupang namanya Amazing Grace, dari AOG, Assembly of God. Dan di gereja itu saya tulis bengkel orang berdosa. Karena bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja itu tempat kumpulnya orang-orang kotor yang setelah menerima Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi kalau masih hidup di dunia ini, dari waktu ke waktu dia terus diperbaiki, diubahkan supaya semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus.
Baik, mungkin hanya itu saja. Saya sudah menikah, saya punya 4 putra, dan itu semua anugerah Tuhan luar biasa. Kekasih Tuhan, saya mengajak kita membuka kitab suci dari surat Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7. Saya biasanya kemana-mana dengan istri, tapi hari ini istri saya berkhotbah di gereja. Beliau harus pimpin perjamuan karena kami punya ibadah raya 3 kali di gereja Tuhan yang kami gembalakan. Jadi untuk kali ini saya sendiri. Rencananya bawa beliau untuk Senin kita ke Singapura. Tahu-tahu minggu depan itu saya khotbah di Singapura, jadi sekalian aja begitu, ada KKR di gereja Tiberias di Singapura di Hotel Marriott. Baik, kekasih Tuhan, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Perhatikan kitab suci Anda kalau ada di layar, perhatikan, dan dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema yang saya angkat yaitu damai di dalam Kristus. Sekali lagi temanya adalah damai di dalam Kristus. Saudara-saudara, damai di dalam Kristus itu adalah damai yang lain daripada yang lain. Semua orang membutuhkan damai, saudara-saudara. Damai itu lebih dari harta, damai itu lebih dari popularitas, damai itu lebih dari kekayaan, damai itu lebih dari kenyamanan lahiria apapun. Karena fakta mencatat, saudara-saudara, bahwa ada orang yang populer, cantik, tampan, kaya, terkenal, tapi bunuh diri gara-gara tidak ada damai. Saudara boleh cek track record beberapa artis populer, beberapa artis terkenal seperti Marilyn Monroe atau Elvis Presley. Mereka meninggal kebanyakan overdosis obat penenang. Hidup di atas kekayaan, hidup bergelimpangan harta, tetapi tidak ada damai, tidak bisa tidur. Saudara-saudara, maka kalau ada orang mengatakan bahwa damai atau tidaknya kita tergantung kepada harta, keliru besar. Saudara baca kitab Pengkhotbah, itu kitab yang ditulis oleh Salomo di masa tuanya, dipercaya di masa pertobatannya. Tuhan bilang, Salomo, setelah engkau tidak ada orang sekaya engkau. Tapi tahukah Anda, dalam kitab Pengkhotbah itu Salomo mengangkat tema kesia-siaan. Ternyata kaya, punya pengaruh dan sejumlah kesenangan yang bisa Salomo dapatkan dengan kekuatannya, kuasanya, pengaruhnya, koneksinya. Itu nol besar semua. Makanya tema besar kitab Pengkhotbah adalah kesia-siaan. Makanya kalau kita baca beberapa data misalnya di dalam Pengkhotbah ya, Pengkhotbah pasal 2 itu mulai ayatnya yang keempat. Biasa pelayan di BES kalau tampilkan ayat cepat, saya nggak tahu di Batam ya. Saya tidak terbiasa pakai PowerPoint karena itu biasanya mengajar atau apa. Saya Pengkhotbah bukan tipe begitu. Pemainnya harus cepat. Ini kelihatan cepat ya. Oh Tuhan, terima kasih berkati gereja ini supaya tambah hari tambah besar. Haleluya. Saudara perhatikan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, kata Salomo. Mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Dalam konteks waktu itu segala bisnisnya produktif semua, menghasilkan. Saudara-saudara, 5, perhatikan. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ayatnya yang ke-6, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. 7, lalu dia berkata, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, kata Salomo. Dulu belum ada mobil,
Kekayaan orang dihitung dari berapa banyak ternak yang dia punya. Mungkin kalau sapi dalam konteks sekarang mungkin Ferrari kali ya. Mobil Ferrari. Atau kambing mungkin Mazda, nggak tahu deh. Atau mungkin Alphard. Pokoknya kalau ngomong kaya, kaya banget nih orang. Ayat 8 jemaat baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biji wanita-wanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Buat laki-laki yang tidak bertobat, salah satu kejayaannya kelihatan berapa banyak perempuan bisa singgah di hidupnya. Biasanya begitu. Laki-laki yang tidak kenal Tuhan loh. Apalagi tradisi pada waktu itu dipercaya besarnya seorang penguasa, salah satu yang menentukan ialah dia punya berapa banyak istri. Salomo punya 300 istri, atau 300 istri, 700 gundik. Saudara bayangkan 365 hari dalam 1 tahun, ya kan? Kalau 1 hari dia ketemu 1 orang, 1 tahun dia baru ketemu 365 orang. Masa tahun kedua dia sudah lupa siapa sudah dapat giliran, siapa belum. Pokoknya dia bilang yang belum datang. Iya kan? Saudara lihat ini orang sebagai laki-laki, oh hebat sekali. Kalau kita anak Tuhan Yesus kan tidak. Kita monogami, amin. Nikah 1 kali seumur hidup. Tapi dulu mana ada begitu-begitu. Poligami jalan lancar, suka-suka hatinya. Ya, itulah laki-laki kalau sudah kenal Tuhan. Saya tidak tahu dengan bapak-bapak di ruangan ini ya, wajah-wajahnya saya lihat memang penuh ya. Penuh dengan kecurigaan ya. Penuh kemuliaan, amin. Tapi kalau ada bapak-bapak yang masih begitu, tolong bertobat. Kalau tidak mau bertobat, habis ini kita foto bersama ya. Baru saya posting di media sosial. Inilah bapak-bapak di BS Batam yang mengidolakan Salomo. Haleluya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dia punya semua. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lompat ke ayat 11, langsung aja nih di ayat 11 dari Pengkhotbah 2, Salomo bilang begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, katanya, lihatlah segala sesuatu adalah apa? Kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Saudaraku, mau di NTT, mau di Batam, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Singapura, mau di Malaysia, saya mau kasih tahu, tempat ternyaman, tempat terindah adalah hadirat Tuhan Yesus. Di mana aja kita bisa hidup asal bersama Yesus. Amin, kekasih Allah. Karena di luar dia kita bisa dapatkan banyak, tapi Amsal mengatakan kekayaan itu seperti punya sayap, bisa ada tapi bisa hilang. Ayub yang begitu saleh aja dalam 1 hari seluruh hartanya habis. Anaknya 10 orang, 7 laki-laki 3 perempuan, dalam 1 hari mati semua. Saudara lihat itu. Kalau orang tidak kenal Tuhan bisa gila loh. Karena kita berkata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi Ayub tidak demikian. Hatinya bukan ada pada hartanya, hatinya ada pada sang sumber segala berkat, yaitu Allah Yahweh yang kita kenal dalam Yesus. Makanya dia bilang apa? Aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan terlanjang. Terpujilah Tuhan yang memberi dan terpujilah Tuhan yang mengambil. Itu tanda bahwa orang hatinya tidak melekat pada harta. Hatinya melekat pada sumber segala berkat, sumber selamat, sumber damai, sumber sukacita, sumber materi, semua dari dia. Amin, kekasih Tuhan. Nah, menarik Bapak Ibu terkasih berkaitan dengan tema kita ya, damai sejahtera dalam Kristus. Sekali lagi, kalau bicara damai sejahtera dalam Kristus, ini beda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat 27. Tunjukkan Yohanes pasal 14 ayat 27. Dia bilang begini. Wah, ini pemain ayat keren. Beta kui betul-betul ya. Keren.
Sama-sama, 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus bilang damaiku tidak seperti yang dunia berikan. Artinya dunia juga bisa menawarkan damai-damai tertentu. Tapi saya menyebut itu sebagai damai palsu. Saya menyebut itu sebagai damai semu. Atau istilah lain adalah damai yang masuk akal. Damai yang masuk akal itu begini Bapak Ibu terkasih. Lagi sehat, damai, masuk akal. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Bisnis lagi maju ya, keuntungan di bulan Juli 30 juta, masuk di bulan Agustus naik jadi 45 juta, lalu damai, sukacita, selfie. Hai guys. Biasa kan orang kalau di TikTok di mana? Hai guys, lagi hoki guys, sadar. Ya kan? Karena lagi untung. Posting sesuatu di media sosial, entah foto ya, diedit begitu rupa sampai Luna Maya pun kalah cantik. Bagian orang ketemu aslinya langsung serangan jantung. Lalu waktu dia posting, yang like tembus 100, yang komen tembus 50. Damai kali dia. Lalu dia berkata, tuh lihat postingan gua tuh, yang like aja tembus 100, yang komen aja 50-an orang. Tapi bagaimana kalau posting yang like dirimu sendiri? Orang lain tidak like. Kalau sampai 5 orang itu satu keluarganya dia. Itu dia yang masa lu gak like gua banting lo. Like lah. Iya kan. Nah saudara-saudara, itu namanya damai masuk akal. Karena cocok dengan otak kita, cocok dengan pikiran dan hati kita, cocok dengan mau kita. Makanya damai-damai aja tuh. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu jemaat saudara-saudaraku di gereja BS Batam, bisakah Anda dan saya tetap damai dalam keadaan sakit? Bisakah Anda dan saya tetap damai saat orang menggosipkan namamu, orang yang pernah kau tolong, dia bukan balas engkau dengan air susu, tapi air susu kau berikan, air aki dia balaskan. Air aki. Sorry, saya orang Timur ya, kalau bahasa saya kadang-kadang intonasinya aki jadi aki. Itu Timur banget ya kan. Nah saudara-saudara, masihkah Anda bisa damai? Masihkah Anda bisa damai seperti yang kita mau bahas hari ini? Yesus bersama murid-murid dalam pelayaran, ada angin sakal, ada badai, ada gelombang. Murid-murid Petrus dan kawan-kawannya panik habis-habisan. Yesus tidur di buritan santai-santai. Anda lihat itu. Semua mereka panik. Lalu mereka membangunkan Yesus. Guru-guru, engkau membiarkan kami mati, kau tolong bangun dulu. Yesus bangun lalu melihat ini badai, ini gelombang, ini semua. Yesus bilang, diam, tenang. Diam itu gelombang, tenang itu gelombang. Semua bingung, orang apakah dia ini? Semua sujud menyembah dia. Dia itulah yang akan memberikan damai. Bukan damai masuk akal, tapi damai melampaui akal. Makanya dalam ayat yang kita bahas ini, saya kan ini pendahuluan aja. Sorotan saya adalah Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Di mana ayat 7-nya bilang begini, ayat 7 tuh. Filipi 4 ayat 7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang apa? Melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai dalam Yesus itu namanya damai melampaui akal. Tidak masuk akal, lari lewat akal, beyond the limits, menembus batas-batas. Amin. Anda mau punya damai bagaimana? Yang masuk akal, kasihan. Kasihan banget, benar. Petrus itu ya, dianiaya. Sebelumnya kan kita tahu lah Petrus ya, masih menyangkal, ketakutan. Perempuan datang tanya, bukankah engkau bersama-sama dengan mereka? Kulihat kau juga orang Galilea kan, bla bla bla. Petrus menyangkal, bersumpah, bahkan bersumpah disertai kutuk. Aku tidak kenal orang itu. Padahal sebelumnya Petrus bersemangat, guru, yang lain boleh goncang imannya, aku tidak.
Tuhan bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, tidak, aku rela masuk penjara dengan engkau, aku rela mati dengan engkau. Omong kosong. Semangat sesaat, emosi sesaat, ujung-ujungnya menyangkal juga. Untung Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hebat, yang selalu beri kesempatan baru. Makanya dia datang kembali. Dalam pemulihan Petrus, dia bertanya kepada Petrus 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Disitulah terjadi pemulihan. Dan setelah pemulihan itu, Petrus dikuasai oleh Roh Kudus. Petrus dikuasai oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Setelah itu, mau di depan orang yang mau ancam, mau tangkap dia, mau bunuh dia, mau penjarakan dia, Petrus tetap berkata, kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu keren. Bahkan pernah ditangkap dan dianiaya. Bayangkan, dianiaya, bukannya sedih, bukannya mundur, gembira. Mau lihat ayatnya? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat pasal 5 ayat 40. Kisah Para Rasul 5 ayat 40. Saudara perhatikan. Mereka memanggil rasul-rasul itu, di dalamnya ada Petrus dan Yohanes. Lalu menyesah mereka. Menyesah ini pencambukan versi Yahudi. Itu biasa 40 kurang 1, 39 kali. Dan itu mengerikan. Belakang atau kulit kita itu bisa hancur-hancuran, karena pencambukan itu melukai. Ada carikan-carikan daging mentah yang akan menghancurkan tubuh seseorang yang disesah. Tapi Anda lihat ini ayat. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Apakah mereka stres? Mari saudara lihat ayat 41. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa, Bapak Ibu? Gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan ini? Dicambuk gembira. Pelayan Tuhan di BES. Namanya pelayan ini kan bukan malaikat kan. Bisa tersinggung. Bisa aja, saya pemain. Saya melayani Tuhan keliling dunia aja saya tahu. Belum dicambuk, baru dengar khotbah aja udah tersinggung. Bagaimana kalau orang pasang parang di leher? Baru dengar khotbah aja nih tersinggungnya gila. Saya harap di BES nggak ada ya. Kalau sampai ada, damai yang mengendalikan engkau sekarang nih bukan damai Kristus, damai palsu. Tersinggung dikit. Mungkin karena gembala atau pendetanya lupa salaman, atau pas salaman mukanya agak muram. Udah lain sifat Bapak Gembala itu. Lain apa? Dia asam lambung. Saudara, kok positive thinking dikit kali ya. Orang lagi asam lambung mau paksa senyum, namanya kan. Saudara mengerti ya? Tolonglah positif, berpikir positif. Kenapa ya mertuaku kayak begitu? Rabun jauh. Haleluya. Yang asik aja ya kan. Saya nih, mungkin beberapa saudara pernah lihat saya di sosial media. Ada khotbah saya, ada khotbah saya, baru satu video ditonton 9 jutaan orang. Satu video. Yang komentar puluhan ribu. Ada tuh 50 ribuan. Kira-kira yang maki saya 25 ribu orang. Biasa aja tuh. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh apa? Kata-kata orang. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Hidup kau ditentukan kata-kata tetangga. Hidup kau ditentukan kata-kata orang. Hidup kau ditentukan kata-kata mantan. Hancurkan kuasa kegelapan. Iya, ada yang hidup ditentukan kata-kata mantan. Dia tidak bisa move on. Saudara, dengar. Yang tidak bisa move on dari mantan, engkau selalu mengenang, entahlah lukamu atau apa. Kan banyak laki-laki yang sering dilukai sampai bikin status lika-liku laki-laki yang luka-luka dan tidak laku-laku. Lika-liku laki-laki yang luka-luka dan tidak laku-laku.
Saudara, Tuhan mau kasih kita damai yang melampaui segala akal. Salah satu dampak dari damai itu, kita tidak dikuasai dengan kepahitan segala macam, tidak ada. Amin. Saudara yang suka kepahitan dengan orang lain, hidupmu, dengar Bapak Ibu, hidupmu dikuasai oleh dia. Titik. Kita lagi menyembah nih, tadi saya lihat penyembahannya indah banget, ruangan ibadah begini nyaman, semua merasakan hadirat Allah. Tapi ada satu orang di sini yang Anda tidak sukai, Anda lagi nyembah, sudah enak nih, pas lihat dia, darah Yesus berkeluar. Saudara ngerti maksud saya? Itu damai karena penyembahan mulai menurun. Sampai rata. Iya kan? Kenapa? Hidupmu tidak ditentukan oleh Tuhan. Hidupmu ditentukan oleh orang yang kamu mungkin pernah disakiti, atau kamu memang dasarnya iri dia tanpa sebab. Dia beli motor, dada kananmu tatikam. Dia beli motor itu ya. Dia beli mobil, stroke ringan. Saya terima kasih lah, saya bermitra dengan gereja BS. Iya. Jadi baik, kekasih Tuhan, apa akar masalahnya? Seseorang kemudian tidak menjadi damai, cuma satu kata, dosa. Dosa menghilangkan damai sejahtera. Makanya di dalam Yesaya pasal 48 ayat 22, ayat itu pendek saja. Firman Allah berkata begini, 1, 2, 3. Yesaya pasal 48 ayat 22, itu ayat mengatakan, Yesaya 1, 2, 3. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Seorang teolog mengatakan fasik itu without worship. Orang yang hidup tanpa penyembahan, hidup tanpa ketergantungan, hidup tanpa pengabdian kepada Allah. Kalaupun dia punya damai, pasti damai palsu. Tapi damai yang asli dia tidak punya. Damai yang melampaui segala akal dia tidak punya. Maka dari itu, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selesaikan sampai akar-akarnya. Temukan siapa di antara kita yang tidak ada dosa. Omong kosong, semua kita punya dosa. Betul? Dosa ini bukan masalah apa yang kita lakukan, bahkan yang bermain di pikiran kita. Manusia tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, pendeta tidak tahu, kawan pelayanan tidak tahu. Tuhan Allah tahu. Firman Allah berkata apa? Kamu melihat perempuan dan menginginkannya, kamu sudah berzina dengan dia di dalam hati. Di luar orang tidak tahu, tapi di hati siapa tahu. Saudara benci orang tidak bisa mengampuni. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Di situ bilang membenci sama dengan membunuh, dan tidak ada pembunuh masuk surga. Sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Anda benci siapa? Lepaskan pengampunan. Selesaikan sampai akar-akar. Itu yang saya bilang tadi. Kalau Anda tidak ampuni dia, hidupmu dikendalikan oleh dia. Mau mantan ke apa, kita usah lagi pusing. Biarkan dia bahagia dengan hidupnya, saya bahagia dengan Kristus. Kan begitu. Siang hari malam mau cek statusnya. Pas cek, so cantik dia. Aku tahu ini pasti edit kan. Ini edit, handphone Cina kan. Urusan apa? Dia mau handphone Cina, handphone Korea, dia mau edit sampai dia putih seperti malaikat. Biarkan. Kenapa Anda yang stres? Makanya semua orang yang kalau saya mau nikahkan, saya bilang nomor mantan hapus ya. Mau yang di media sosial hapus. Siap. Harus hapus, ngapain? Dia udah jadi saudara kita, tapi untuk komunikasi, tanya kabar, nggak usah lah. Ada orang tuh yang berantem sama suami, telepon mantan. Abang bahagia enggak? Abang pun buaya kan. Abang bilang, abang sih agak berat juga. Ada gimana? Hancur aku bang. Selesai, kelar hidup lo. Di mana yang kita ketemu? Gimana kalau di pinggir sungai itu? Biar dimakan buaya kalian berdua. Ada aja. Sudah. Selesaikan sampai apa? Akar-akar. Berapa banyak orang tuh kalau kami di NTT, kebanyakan kasus kayak begini.
papa atau orang tua masalah dengan om, lalu orang tua bilang sama anak-anak, ini masalah papa sama om ya, kalian anak-anak biasa aja, nggak usah ikut campur. Lalu anak-anaknya bilang begini, iya pak, tapi sebaiknya mengampuni pak, kita kan orang Kristen, ajaran pengampunan banyak, Yesus aja bilang doain musuh dan lain sebagainya. Bapak bilang, kau diam, saya cekik kau, saya kasih makan kau atau kau yang kasih makan saya. Orang kami di NTT begitu ya. Lalu disuruh damai, dia bilang, biar nanti Natal aja sekalian. Disuruh damainya pas bulan Maret, dia bilang enggak, Desember aja. Emang bapak tahu bapak sampai Desember? Bagaimana kalau Agustus upacara pertama di IKN, bendera naik, putus juga napas bapak, naik bersama bendera itu. Damai nggak usah tunggu Natal kali. Amin. Kalau belum ketemu, belum bisa ketemu langsung, minimal dalam doa pribadi sebut namanya. Kan Tuhan Yesus bilang begitu. Dalam Lukas 6 ayat 26. Tuhan Yesus ngomong apa di sana? Lukas 6, langsung 27 aja, 27 bro. 27, 1, 2, 3, jemaat. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28. Tendes 8, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah apa? Bagi orang yang mencaci kamu. Itu ajaran Kristus. Anda orang Kristen? Kristen asli atau Kristen palsu? Kalau Kristen asli, Yesus bilang, kalau engkau mendengarkan aku, ikut arahanku. Siapapun musuhmu yang pernah mau kudeta engkau di kantor, di bisnis atau apapun, firman Allah bilang sama kita, pembalasan hak Tuhan. Amin. Pembalasan hak Tuhan, gak usah stres-stres, santai aja, bawa namanya di dalam doa. Percaya Tuhan akan rubah ke hati kita. Dan kadang-kadang ya ada kondisi di mana Tuhan itu mampu merubah musuh jadi sahabat loh. Esau itu dilukai oleh Yakub, tapi pas Yakub ketemu Esau, Tuhan rubah hati Esau. Esau peluk Yakub, menangis mereka. Keren itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Selesaikan dosa-dosa kita. Siapapun kita semua orang berdosa. Hanya satu yang bisa menyelesaikan dosa, Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita tidak bisa. Kita harus terima dia, mengaku sungguh-sungguh. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betul kan? Itu betul ayat. Jadi mengaku aja segala, jangan disimpan-simpan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku benci banget sama temanku itu, aku benci banget sama kakakku, aku benci banget sama iparku, aku salah, aku mohon maaf. Segala tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan, hamba mohon cabut sampai akar-akarnya. Gitu anak Tuhan. Kalau mau hidup damai, kalau mau hidup susah ya simpan aja, nanti mati sendiri. Orang kasih tahu, ada yang lihat kerut banget dahinya. Enak kali kau omong Pak Pendeta, kamu gak tahu apa yang aku alami. Kau bikin lebih-lebih saya. Tuhan Allah, Yesus menderita demi kamu. Padahal kita kotor, kita rusak. Gara-gara kita Yesus disalibkan. Amin. Jadi nggak usah terlalu, apa ya istilah kami di NTT, tak usah bakaras, tak usah terlalu bakincang. Tak usah. Bakincang apa? Kita ini manusia, ini Alkitabnya seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap, seperti rumput, pagi segar, siang kena matahari, sore lisut. Oh iya tuh. Jadi kekuatan kita cuma Tuhan. Minta ampun, pemberesan, Tuhan pasti ampuni kita. Ingat, tidak bisa dengan perbuatan baik, hanya dengan penyerahan diri, minta ampun, kita diampuni, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, dan kita pasti dikuatkan. Yang kedua ya, yang Tuhan mau supaya kita memiliki damai yang sejati adalah tidak bisa tidak. Kita mentaati perintah Tuhan. Amin. Tuhan itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita minta ampun dosa, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu selain menghasilkan karunia-karunia roh, dia menghasilkan hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu buah roh. Dan dalam buah roh itu satu, buah roh itu tunggal. Manifestasinya 9. Tidak ada ayat buah-buah roh, itu tidak ada.
buah roh cuma satu, tapi manifestasinya 9. Itu seperti satu buah 9 rasa. Saudara menatap saya dan berkata, apakah ini benar? Tunjukkan ayatnya. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi apa? Buah roh. Tidak ada buah roh itu, nggak ada ayatnya itu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan ada yang kita bahas, damai sejahtera. Kasih itu agape, sukacita itu kara, damai sejahtera itu kata Yunaninya eirene. Nah, damai yang kita bahas ini, saudara-saudara, namanya juga buah, ya. Tidak ada pohon yang kita tanam hari ini, misalnya mangga, tanam hari ini dia berbuah, hari ini dia matang, hari ini nggak ada. Buah itu berproses, kecil, membesar, menuju matang. Amin. Nah, oleh karena itu pada waktu kita terima Yesus, minta ampun dosa, Allah beri damai itu. Tapi ada porsi kita untuk menjaga supaya damai itu semakin matang. Caranya bagaimana? Ingat, ini manifestasi buah roh. Keintiman kita dengan Roh Kudus itu sangat ditentukan oleh ini. Sejauh mana kita mentaati firman Allah. Jangan minta damai tapi melawan firman. Kalau mau damai, taat firman. Saya akan tunjukkan datanya, betapa dampaknya luar biasa kalau kita taat ini semua. Ini jangan dipajang di rumah, dibaca. Kamu tidak hidup dari roti saja, kamu hidup dari firman Allah. Amin, kekasih Allah. Yesaya 48 ayat 18. Sebentar lagi saya sudah mau berhenti. Beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Yesaya 48 ayat 18. Keren. Perhatikan ini ayat Bapak Ibu. Sekiranya engkau memperhatikan apa? Perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti apa? Gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sungai Kerit Tuhan siapkan untuk Elia. Sungai Kerit bisa kering, tapi sungai damai sejahtera tidak kering. Amin Bapak Ibu. Anda mau kan punya damai begini? Saudara jangan menatap saya, pikir saya yang khotbah ini tidak ada masalah. Hello, saya gembala sidang. Gembala sidang itu kalau punya jemaat 50, masalahnya 50. Kalau punya jemaat 100, masalah 100. Saya punya gereja yang berjemaat di tempat kami hampir 1000. Masalah saya 1000. Tapi kenapa saya bisa bersemangat dengan kekuatan Roh Kudus? Karena ayat ini mengatakan damaimu akan berlimpah-limpah. Masalah masih ada? Iya. Bahkan ada yang ngantri. 1 belum selesai, 7 sudah siap mau datang hadapi hidupku. Tetapi aku tahu Allah di pihakku. Dan kalau Allah di pihak kita, kita lebih daripada pemenang. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan di gereja Bes Batam, belajar taat firman. Sikap Anda kepada Tuhan sangat ditentukan sikap Anda kepada firman. Ini isi hati Tuhan semua nih, dari Kejadian sampai Wahyu. Anda cinta Tuhan, Tuhan tidak kelihatan. Banyak orang yang pengakuannya dapat penglihatan, dikit-dikit lihat Tuhan. Yesus gendong domba, Yesus gendong domba. Kau terlalu banyak lihat kalender. Kan kalender ada, kalender gambar Yesus gendong domba kan. Ada gereja tertentu cari dana, rayon berapa begitu jual kalender. Dia lihat yang bulan Agustus, wah Yesus gendong domba, aduh keren banget. Pas tidur malam, aku melihat Yesus gendong domba. Kalender tadi kau lihat. Itu ke bawah mimpi. Lu jangan lu dapat penglihatan, saya pemain kalau soal penglihatan. Banyak bohongnya. Ada orang minta doa. Minta doa kepada hamba Tuhan, katanya punya penglihatan. Pas dia doa, hamba Tuhannya memang punya penglihatan, tapi waktu itu dia gak lihat apa-apa. Tapi yang minta didoakan ini maksa. Lihat dong, begitu kata ibu ini gak ada. Tolonglah ibu, lihatlah mungkin ada. Dia kan datang udah pucet kan, kayak sakit kan. Lalu akhirnya terpaksa ibu itu bilang, aduh ini gimana nih, nggak ada sih penglihatan, tapi dia minta terus. Hanya ibu itu tutup mata.
Haleluya. Biasanya begitu. Kalau pelihat tutup mata, goyang kepala. Haleluya. Haleluya. Oh, kayak makan cabai. Ini saya kan pengalaman ya. Oh, pedas banget. Haleluya. Oh, baru suka bikin kaget. Oh. Yang doa tanya, kenapa Bu? Kau injak kaki saya, geser. Kau minta doa tapi jangan injak kau. Makanya ibunya, karena dia datang langsung injak. Minta injak ujung jari jadi roh bekerja, kau geser kakimu, kau injak. Roh apaan? Lu datang injak. Oh, saya udah nggak injak. Iya, ini udah mulai. Lagi. Akhirnya udah lihat Bu, udah. Lihat apa? Di tangan kananmu gelas. Oh, haleluya, gelas. Di tangan kirimu jeruk. Oh, puji Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan bilang kau kurang vitamin C. Lu pucat begini. Lu kurang vitamin C. Saudaraku, dengar ya. Ya kan saya nggak tahu kapan lagi saya datang Batam tuh. Iya, biar ancur-ancur sekali ya, supaya ada kenangan sedikit. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sikap kita kepada Tuhan, sekali lagi sikap kita kepada firman. Amin. Orang yang sudah dipulihkan, sudah mengaku dosanya, selesaikan sampai akar-akar, Roh Kudus akan buat kita takut Tuhan. Dan orang takut Tuhan menurut Mazmur 112 ayat 1. Kita pasti suka ini. Pasti. Mazmur 112 ayat 1, 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang apa? Sangat suka. Pasti. Anda bisa ukur rasa takut akan Allah ada padamu atau tidak. Suka nggak sama firman? Suka nggak? Kalau nggak suka, rasa takutmu bermasalah. Yang kedua, bukan hanya suka firman, ada perasaan lain yang otomatis muncul. Suka firman muncul, tapi di sisi lain dia sangat membenci dosa. Amsal 8 ayat 13, semoga tidak salah. Kalau salah pendeta juga manusia. Betul. Syukur betul. Kalau salah kan malu juga kan. Udah semangat salah pula. Saudara lihat Amsal 8 ayat 13, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Anda akan benci. Itu tanda orang menghormati firman, dan damaimu akan melimpah-limpah. Amin, kekasih Tuhan. Percayalah kita tidak sendiri. Roh Kudus pasti bantu kita. Saya selesai. Kiranya khotbah saya berkenan kepada Tuhan dan menolong kita semua. Maju terus jemaat BS Batam bersama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan dikasih mati. Pendeta Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.